Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Selain menangkap seorang tersangka pencurian, polisi juga menemukan sabu-sabu. Seorang nelayan di pantai Gandaria Nyambi edarkan sabu-sabu. Seorang petani ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat karena mengedarkan sabu-sabu. Hengki Baim, seorang tersangka kasus pencurian, tak bisa berkutik saat ditangkap polisi berpakaian bebas dari Satreskrim Polresta Padang di daerah Tabing, Kota Tangah, pada Senin malam. Saat diinterogasi, pelaku mengaku baru saja mengonsumsi sabu-sabu yang sisanya masih disimpannya di bawah plastik meja di sebuah warung. Tak hanya sabu-sabu, pelaku juga menyembunyikan senjata tajam di bawah meja itu. Hengki Baim menjadi target operasi polisi atas laporan korban yang sering kehilangan barang di kedai miliknya di daerah Tabing. Tak hanya itu, Baim juga telah meresahkan banyak pemilik toko di Tabing karena sering memalak korbannya sambil mengancam dengan pisau. Hasil pemeriksaan terungkap jika Baim adalah pemain lama yang kerap berurusan dengan polisi, serta merupakan seorang residivis atas kasus pencurian. Penangkapan terhadap pelaku pencurian yang dicuri toko buah-buahan, dan yang kedua untuk tersangka melakukan pencurian gitar di kos-kosan. Dalam penangkapan kita temukan narkoba jenis sabu. Tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama untuk pencurian. Sangat meresahkan warga sekitar karena selain melakukan pencurian di rumah warga. Atas perbuatannya, Lajang yang berusia 20 tahun ini dijerat polisi dengan pasal yang berbeda, yakni pasal tentang pencurian dan pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tukang potong ayam gitu kan. Nado kok gimana membuatku kan. PLPM PRT kami dari Peredaran narkoba di kawasan Pantai Gandaria Pariaman kembali marak. Seorang pengedar ditangkap polisi saat menunggu pembelinya. Tersangka bernama Yuga dan berprofesi sebagai nelayan. Tak bisa mengelak saat petugas dari Satres Narkoba Polres Pariaman menangkapnya di tempat pembelian tiket wisata Pulau Angso Duo, Pantai Gandaria. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 4 paket kecil sabu-sabu, sejumlah uang, dan 1 buah telepon genggam yang digunakan tersangka untuk bertransaksi. Polisi juga menyita 1 unit sepeda motor listrik sebagai barang bukti. Yuga kemudian dibawa polisi ke Mapores Pariaman guna penyelidikan lebih lanjut. Menurut keterangan polisi, Yuga baru saja membeli sabu-sabu dari temannya untuk diedarkan lagi di kawasan Pantai Gandaria. Memanfaatkan daerah wisata sebagai tempat dia menjual narkotika jenis sabu, dan dia berpindah tempat, pindah ke daerah wisata yang daerah Tugu ASEAN. Di kawasan daerah wisata itu dia kuasai mulai dari siang sampai malam. Polisi masih mengejar pemasok sabu-sabu kepada Yuga. Yuga sendiri dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang petani di Jorong Pinaga, Nagari Awa Kuning, Pasaman Barat, ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat pada Senin siang. Rahmat terpaksa berurusan dengan polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Tersangka ditangkap polisi di rumahnya. Selama ini, tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat
telah lama memantau sepak terjang Rahmat dalam hal peredaran sabu-sabu. Namun polisi belum menangkapnya karena informasi yang dihimpun belum akurat, terutama informasi tentang keberadaan sabu-sabu. Senin siang, kesempatan itu datang. Polisi langsung menangkap Rahmat dan menemukan barang bukti, 2 paket kecil sabu-sabu beserta alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, serta timbangan digital yang disembunyikannya di dalam helm. Keberadaan timbangan digital ini semakin menguatkan kecurigaan polisi bahwa Rahmat adalah seorang pengedar. Memang ini tersangka sudah termasuk TO kita, termasuk bikin resah juga. Kemarin kita sama wali negari pun sudah melapor ke pimpinan kita Pak Kapolres, kita lakukan penyelidikan. Dan alhamdulillah sekarang kita berhasil mengamankan sebagai tersangka, dan kebetulan untuk bahannya biasanya 2 on sudah habis dijual, sekarang tinggal 2 paket kecil yang kita amankan. Tersangka bersama sejumlah barang bukti kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat. Hingga kini, Rahmat masih diperiksa polisi secara intensif. Pria yang baru berusia 34 tahun ini dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Salah satu program Presiden Prabowo Subianto adalah memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun pada hari itu. Secara resmi, program itu dimulai tanggal 10 Februari 2025. Program ini diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk mendukung program itu, Selasa pagi, Puskesmas Anak Air Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, menyosialisasikan program pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat yang datang berobat ke puskesmas. Adapun pemeriksaan kesehatan yang akan dilayani di puskesmas, diantaranya pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, risiko jantung, tuberkulosis, serta fungsi mata dan telinga. Ada warga yang telah mengetahui program itu dan kebetulan berulang tahun, langsung memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Anak Air. Saya kesini kebetulan untuk melakukan pemeriksaan. Kebetulan juga anak juga ikutan gitu. Pada saat ini pemeriksaan itu pada hari kelahiran. Sangat apresiasi sekali gitu. Oke. Tadi Bu cek kesehatan seperti apa aja tadinya Bu? Tensi, tekanan darah, berat badan, terus gula darah, sama kolesterol. Namun banyak warga yang belum mengetahui program tersebut dan meminta para kader kelurahan untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat yang datang berurusan ke kantor lurah. Agar sosialisasi ditambah lagi melalui kader-kader per RW tersebut, diberitahu ke kader. Nah, nanti kader yang yang menyampaikan kepada warga-warganya untuk melakukan pemeriksaan secara gratis di puskesmas. Kebetulan saya sebagai Kepala Puskesmas Anak Air di sini sudah melakukan beberapa cara untuk melakukan pemeriksaan gratis ini. Pertama, kami sudah memberikan jadwal, sudah saya kirimkan juga ke kecamatan, ke grup kecamatan, dan kami sudah ada ruangan pemeriksaan kesehatan gratisnya, dan sudah ada juga teman-teman memberikan itu ke grup-grup kader kami di wilayah Puskesmas Anak Air, Pak. Warga berharap Dinas Kesehatan Kota Padang lebih gencar menyosialisasikan program ini agar masyarakat tahu dan bisa memeriksakan kesehatannya pada saat mereka berulang tahun. Robiham melaporkan dari Padang.